Halo teman-teman, balik lagi sekarang. Jadi ini adalah tutorial utamanya. Jadi kita akan melakukan pemodelan. Secara umum, pemodelan itu terbagi menjadi dua, yaitu implicit modeling dan explicit modeling. Implicit modeling adalah pemodelan yang dilakukan secara otomatis, yaitu cara kerjanya adalah kita punya data, kemudian kita masukkan ke software, kemudian software yang akan melakukan pemodelan. Dan kemudian untuk yang explicit modeling itu adalah pemodelan secara manual. Jadi itu tergantung kepada interpretasi kita sebagai seorang modeling geologis. Baik explicit dan implicit modeling itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya kalau yang implicit modeling, kelebihannya antara lain itu cepat dan mudah, jadi tinggal masukin. Yang kedua banyak parameter yang bisa dilakukan pemodelan. Namun kekurangannya adalah kadang model yang dihasilkan itu sangat tidak realistis itu. Dan misalnya kita menggunakan software yang berbeda dengan mereka memiliki implicit modeling, itu akan hasilnya beda. Kenapa kok bisa beda walaupun sama-sama implicit modeling? Karena algoritma dari software itu berbeda semuanya. Jadi makanya dengan data yang sama akan menghasilkan model yang berbeda. Nah, kalau explicit modeling, karena itu berdasarkan interpretasi kita, maka kelebihannya adalah kita memiliki leluasa untuk melakukan pemodelan. Namun kekurangannya adalah ketika nanti di daerah baru itu kemudian ada dilakukan pengeboran lagi, itu kita harus menambah modelnya lagi, atau bahkan mungkin karena datanya sangat berbeda dari yang sebelumnya, itu kita harus interpretasi lagi. Bahkan bisa jadi kita melakukan pemodelan dari awal lagi, dan itu akan memakan waktu tentunya. Baik eksplisit dan implisit, nah itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan bisa juga kita gunakan bareng-bareng atau bersamaan supaya untuk melihat. Oh iya, salah satu kelebihan dari implisit adalah dengan data yang sedikit kita bisa tahu tren dari data yang kita punya. Makanya itu bisa jadi tolak ukur untuk kegiatan eksplorasi atau pengeboran selanjutnya, seperti itu. Jadi langsung saja. Ini kita matikan, ini kita perbesarkan, kemudian ini kita remove semua karena tidak begitu digunakan. Walaupun untuk yang DTM surface itu perlu, tapi saya jarang menggunakannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita buka VZEC ini, tambah lagi. Jadi ada 2. Dan selanjutnya kita klik yang Neo Horizontal Tab Group. Oh, maaf, salah. Yang vertikal harusnya. Seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya punya 2 layar, itu lebih baik lagi karena bisa satu-satu. Karena berhubung layarnya hanya 1, jadi bisa jadi 2. Selanjutnya adalah kita membuat sayatan. Jadi explicit modeling yang menggunakan metode sayatan atau section by section. Dan ini caranya adalah di VZEC 1-nya kita klik yang ini, define section, terus kemudian kita klik yang di sini. Selanjutnya akan seperti ini. Jadi ini sayatan dari sini, kemudian ini adalah menunjuk di mananya sih ininya. Sebenarnya lokasi sayatannya. Nah, lebar dari sayatannya itu bisa kita ukur. Bukan bisa ukur, tapi sesuaikan. Misalnya di sini kan hanya 10 ya. Kalau misalnya kita tambah menjadi 20, itu akan nambah lagi. Terus 40 misal, atau 50 sekalian. Itu akan nambah, dan ini bisa disesuaikan dengan jarak antara lubang bornya. Dan karena kita menggunakan defaultnya, jadi kita menggunakan yang ini saja. Defaultnya yaitu 10. Selanjutnya adalah kita menggunakan new string.
new string, terus kemudian kita mulai melakukan pemodelan urat. Jadi yang ini kan urat yang warna merah ini vein. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah menggunakan snap mode yang bergambar ini, atau menggunakan N. Kenapa sih menggunakan snap mode? Karena agar supaya string yang kita buat itu nempel pada lubang bor. Bisa menggunakan S namanya, snap mode, bukan N, maaf. Kalau N itu new string, supaya biar nempel di lubang bor. Selanjutnya kita melakukan pemodelan seperti ini, misal. Kemudian sini, terus seperti ini, matikan snap mode nya, terus kemudian kita buat model yang kita mau, kemudian nyalakan lagi supaya nempel. Kita matikan seperti ini. Ini baru dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dan ini tergantung juga mau nanti nyayatnya seperti ini juga bisa, jadi tergantung teman-teman dan tergantung datanya juga. Selanjutnya lanjut ke sayatan berikutnya, kita bisa menggunakan ini next section seperti ini. Namun pada umumnya, atau bisa juga menggunakan pack up pack down, sama saja sebenarnya dengan ini, namun biasanya itu tidak pas seperti itu. Misalnya kita pakai pack down nih ke next section, nah tapi di sini tuh nggak pas, nggak di tengah-tengah. Caranya gimana? Caranya itu tinggal di VJX satunya diklik, kemudian ini ada move section plane, itu kita klik di sini, kita tahan hingga pas ke tengah-tengah. Nah seperti ini. Terus kita lanjutkan. Hingga semua sectionnya atau semua sayatannya, terdapat 10 sayatan itu terbentuk. Dan pada tutorial ini hanya berfokus pada vein-nya saja. Karena untuk mengurangi durasi agar tidak durasinya terlalu lama, jadi saya akan menggunakan yang sudah saya buat. String mana? Vein. Nah ini adalah interpretasi yang saya buat. Dan kalau yang VJX 2 ini kita rotate, akan hasilnya kan seperti ini. Nah, usahakan ketika kita melakukan pemodelan itu menghasilkan model atau membuat modelnya yang relatif mirip. Ya tergantung data juga sebenarnya, tapi dari sayatan sebelumnya itu menjadi acuan untuk membuat model di sayatan selanjutnya seperti itu. Dan apabila misalnya seperti ini kan ada yang di sini, ada yang ke atas, ada yang ke sini, dan itu kita perlu lagi menganalisis struktur dan yang lainnya juga, dan banyak yang dipertimbangkan. Misalnya jenis urat juga bisa dipertimbangkan dan yang lainnya juga, karena itu akan banyaknya data atau variasi data. Semakin banyak
semakin lengkap, itu akan menunjang dari interpretasi dari model yang akan kita buat, sehingga itu sangat menunjang sekali. Dan berhubung ini merupakan hanya tutorial saja, jadi ini hanya dijelaskan yang sederhananya saja, seperti itu, dan bisa dicoba di rumah atau di lab teman-teman semua. Dan selanjutnya dari sayatan ini kita akan membangun model 3D dari fan-nya. Caranya gimana? Caranya kita matikan dulu kolarnya supaya tidak mengganggu. Dan ini adalah model dari sayatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik wireframe ini, build wireframe. Nah, build wireframe ini ada beberapa fitur. Antara lain ada maximum volume, ada maximum volume itu menghasilkan triangulasi dengan volume yang maksimum, kemudian ada equigranular, terus kemudian ada minimum surface area, dan kemudian ada proportional length. Pada tutorial ini saya menggunakan maximum volume. Terus kemudian sudah seperti ini, itu kita klik dari sini, terus kemudian ke sini, lanjut. Nah, ini adalah hasilnya. Apabila teman-teman lihat, ini kan hasilnya bisa dibilang smooth ya. Maksudnya bukan smooth, tapi tidak ada intersect dari segitiga, intersect dari string yang kita buat. Nah, salah satu fungsinya dari snap mode adalah dia mengurangi adanya intersect dari segitiga tersebut, kayak gitu. Dan dengan melihat model dari sayatan sebelumnya untuk membuat sayatan yang baru, itu juga salah satu agar model atau string yang dihasilkan itu tidak memiliki intersect. Dan semakin banyak intersect yang kita buat di dalam model yang kita lakukan pemodelan, itu akan berpengaruh besar terhadap model yang akan dilakukan perhitungan. Jadi kalau misalnya benar-benar banyak sekali triangulasi, itu sangat berpengaruh pada perhitungan nantinya. Sehingga sebisa mungkin model yang dibuat itu proporsional. Dan dari string-string tersebut itu menghasilkan model yang tidak terdapat triangulasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah dibuat model 3D, tapi di sini bagian kiri dan kanan ini masih belum ketutup. Jadi kita lakukan ditutup, yaitu di sini close hole. Close hole ada 3, ada close hole, close end, close to point. Nah, kalau close to point itu kita bisa milih misalnya perpendicular distance, XYZ komponen. Kalau perpendicular distance itu tegak lurus jaraknya, tegak lurus arahnya dengan jarak yang kita bisa sesuaikan, misalnya 100. Terus ada XYZ komponen, itu bisa kita sesuaikan dengan komponennya XYZ. Kemudian ada azimuth inclination-nya, dan bisa kita isi sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya kalau misalnya close hole, ini agak repot, jadi kita harus klik di sini, seperti itu, harus select wireframe-nya dulu, dan selanjutnya. Tapi yang lebih ringkas itu kita menggunakan yang namanya close end. Nah, dia udah ketutup. Selanjutnya satu lagi, close end. Nah, ini dia sudah ketutup, seperti itu. Ini adalah model uratnya yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita save dulu, save form, kemudian urat, yes, kita beri nama urat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan wireframe uratnya, itu ada urat, bolt, dan juga ada segitiga. Nah,
Kalau begitu, pertama kita di save dulu, di save lagi. Save form as, ini sudah. Save DTM, tapi bukan di DTM, tapi di mineralization. Bukan di, saya biar masukinnya kemarin di ore berarti ya. Urat. Select. Oke. Yes. Beri nama, terus kemudian nah ini masih bold. Nah bold ini tandanya dia masih aktif, kita matikan. Nah seperti tadi yang di video sebelumnya, itu kita bisa mengubah warnanya. Sini kita pakai yang solid color coding, misalnya kita maunya warna merah. Oke. Nah selanjutnya di sini kita bisa melakukan smoothing wireframe. Misalnya dari ini kita mau nambahin misalnya 20. Selanjutnya transparansi tidak perlu, draping tidak usah, label terus tinggal oke. Nah dia akan memiliki bentuk yang agak halus sedikit karena kita sudah melakukan smoothing sebanyak 20%. Dan kemudian kita lihat warnanya biru, itu karena kita sudah melakukan pengeditan pada model dan kita harus di save lagi, save form saja. Oke, sudah kembali seperti semula. Selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya clean. Nah clean ini itu digunakan untuk mengurangi triangulasi intersect, maksudnya dari wireframe yang kita buat ini, yaitu model vein. Terus urat kita pilihnya override, terus kita run. Nah ini dia, the wireframe has been processed. Sama close. Biasanya kalau misalnya sudah bagus, awal modelnya itu tidak akan berubah banyak biasanya. Selanjutnya kita mau nyoba report, kita mau tahu volumenya. Nah ini dia, terus dan ini kita bisa masukkan tonase juga, tapi karena tidak ada tonasenya sepertinya, jadi hanya ininya saja, kita hanya mengukur volumenya saja. Oke, override. Nah ini bisa di plot filenya ditulis rep underscore volume. Oke, override, kemudian oke, volumenya sekian. Seperti itu. Nah kemudian kita pakai colornya, kita plan view coba. Nah ini dia model dari ulat. Dari kita lihat dari atas permukaannya seperti ini. Sebagai tambahan, kita bisa menggunakan ini interval label dalam melakukan pemodelan. Berhubung ini hanya tutorial sederhana saja, maka di sini ketika melakukan pemodelan tidak memperhitungkan dari grade-nya tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Sampai jumpa.